Baik, saya akan melanjutkan yang tadi, di mana yang di sini ini merupakan representasi dari pemodelan penyimpanan bahan kimia yang tadi. Jadi kalau misalnya yang A ini, yang natrium ini, dia tidak boleh bareng amonium pikrit sama magnesium. Amonium pikrit dia simbolnya B, magnesium dia D, berarti dia terhubung dengan B dan D. Terus lihat di sini A terhubung dengan B dan D. Bagaimana dengan F misalnya? Yang F di sini, nah ini dia TNT, dia tidak boleh bareng amonium pikrit. Amonium pikrit itu B dan magnesium itu dia D, berarti dia bareng B sama D. Yang F berarti dia bareng B dengan D. Begitu pula seterusnya ya. Sehingga terbentuklah sebuah graf yang seperti ini. Jika kita mau mewarnainya dengan konsep pewarnaan titik, maka yang A saya kasih warna merah, maka yang D tidak boleh merah juga, saya kasih kuning. Kalau misalnya di sini saya merah lagi boleh ya, karena F tidak langsung terhubung dengan A. Sedangkan di sini saya mau kasih kuning nggak bisa. Di sini sudah kuning, dia ada sisinya yang menghubungkan. Lalu, nah oleh karena itu yang B saya kasih warna hijau. Terus yang ini saya bisa kan kasih kuning atau kasih warna merah. Jangan lihat E sama C dulu ya. Terus yang ini bisa warna hijau, terserah. Jadi setelah kita menggunakan beberapa warna, ternyata dia memiliki bilangan kromatik 3. Apakah bisa dia lebih kecil dari itu? Nah, bisa, karena tadi sudah terbukti yang ini segitiga yang di sini. Jadi dia memiliki bilangan kromatik 3. Ini pencarian secara manual karena titiknya dia cuma sedikit. Jadi sisinya juga sedikit. Tapi nanti kalau misalnya memiliki sisi sama titik yang banyak, baru boleh menggunakan teorema. Oke, setelah ini kita membahas mengenai aplikasi graf yang kedua, yaitu graf berarah. Dimana graf berarah itu dia dibagi sebenarnya hanya satu ya, graf berarah, dimana sisinya itu biasanya dia memiliki tanda panah. Tetapi apa bedanya graf berarah dengan tak berarah? Kalau graf tak berarah yang kita bisa sebut dengan undirected graph, dimana graf itu sisinya tidak mempunyai orientasi arah, atau kebalikannya tadi, dia tidak memiliki tanda panah. Pada graf tak berarah, urutan pasangan titik yang dihubungkan oleh sisi, jadi dia tidak diperhatikan. Jadi tadi saya pernah menyebutkan untuk titik yang satu dan titik kedua tidak masalah jika penulisannya V1 V2 atau V2 V1 begitu ya. Jadi dia tidak bermasalah bolak-balik. Tetapi kalau misalnya yang graf berarah, jadi dia itu directed graph, dimana graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Jadi maksudnya seperti itu, ada tanda panahnya, arahnya. Maka graf yang berarah itu tidak sama jika VJ, VK tidak sama dengan VK, VJ. Jadi kayak V1, V2 itu tidak sama dengan V2, V1. Ya karena kenapa? Karena ada arahnya. Dia menyatakan dua buah sisi yang berbeda. Dimana kalau misalnya untuk sisinya, kan dua titik ini VJ, VK, dia dihubungkan dua titik, misalnya V1 dengan V2. Maka VJ ini, V1 ini dia merupakan titik asal, jadi initial vertex, dimana untuk VK-nya dia adalah titik terminal. Dia merupakan titik tujuan, yaitu terminal vertex. Jadi kalau misalnya ada graf yang berarah, dia ada titik asal dan ada titik tujuan. Jadi asalnya itu dia berangkat dari mana, titik tujuannya itu arah panahnya menuju ke mana gitu. Atau yang disebut dengan, kalau titik tujuan terminal vertex, kalau asalnya initial vertex. Nah, ini merupakan contoh graf berarah atau kita sebut dengan digraf, dimana untuk setiap sisinya dia memiliki arah. Dia memiliki titik 1, 2, 3, dan 4. Yang ini merupakan titik loop, sisi loop, dimana untuk sisi loop ini dia berada di vertex 2, sehingga
Di sini kita sebutkan ya, graf tersebut mengandung 4 simpul atau 4 vertex, yaitu vertex 1, 2, 3, dan 4. Terus graf tersebut mengandung 7 arcus. Arcus itu merupakan arahnya ya. Kalau misalnya di graf yang tidak berarah kita sebut dengan 7 sisi. Nah, kalau ini arcus, jadi arah sama tujuan. Dimana dia dari 1 ke 4, 4 ke 3 begitu. 2 ke 1. Yang ini 2 ke 2 gitu ya. Terus 2 ke 1, 2 ke 3, 2 ke 4, 4 ke 3, dan seterusnya begitu. Contohnya apa? Contoh dalam sehari-harinya yaitu dalam rantai makanan, penentuan rantai makanan seperti ini. Jadi kalau misalnya dari tanaman dimakan oleh kelinci, dimakan oleh bekicot, dimakan, nah ini kan ada arahnya. Tidak mungkin berbalik, tak mungkin manusia ditanam oleh tumbuhan. Jadi begitu representasi grafnya dalam rantai makanan. Atau saya kasih contoh ini. Jadi salah satu contohnya dia itu adalah arah jalan, dimana dari A ke C ke D dan seterusnya itu merupakan arah jalan yang searah atau tidak boleh searah, atau dua arah. Jadi di situ ditentukan dengan pakai graf. Ini penjelasannya. Nah, di sini di dalam graf berarah itu juga memiliki bobot atau label, di mana setiap sisinya itu terdapat label sesuai. Biasanya kalau di dalam jalan kita menentukan tingkat kemacetan atau kelonggaran di dalam jalan tersebut. Jadi kalau misalnya yang 8, angka 8 itu dia memiliki, misalnya ya, bobotnya di sini saya kasih 6, 7, 8 ini sesuai dengan tingkat kemacetan. Jadi 8 ini macet banget, 7 ini lumayan, 6 ini enggak, 5 ini enggak gitu. Jadi di situ berperan penting untuk menentukan jalan cepat menuju kemana gitu ya. Jadi vertex dalam satu graf digunakan untuk menghubungkan suatu persimpangan jalan. Jadi pada gambar 24 yang tadi terdapat 7 buah persimpangan. 7 buah persimpangan, coba lihat. Di sini adalah persimpangan yang ini. Berarti ada 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Lalu ketujuh persimpangan tersebut diperlakukan sebagai 7 buah simpul. Tadi ya sudah disimpulkan A hingga G. Sisi dari suatu graf digunakan untuk melambangkan jalan. Jadi terdapat 7 buah sisi yang melambungkan 7 buah jalan. Ini salah, ini kok bisa 7 buah sisi yang melambangkan 7 buah jalan. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 1, 2 tuh 2, ya apa sih? Tuh 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10. Harusnya 10. Kok bisa 7 ya? Ini 10 ini. Jadi arah pada sisi presentasikan arah jalan dapat dilalui. Jadi bila terdapat jalan one way atau satu arah, arah panahnya akan menunjukkan ke arah tertentu dan tidak sebaliknya. Jadi kalau misalnya dia cuma satu arah, berarti dia cuma ya one way tadi. Jadi arahnya cuma ke sini saja, ke sini saja. Kalau ini berarti dua arah. Bobot atau label dari sisi graf itu mempresentasikan daya dukung jalan tersebut. Jadi kalau misalnya bobotnya itu dia memiliki bobot yang besar, maka tingkat kemacetannya dia besar tadi. Dipresentasikan oleh itu. Kalau yang 5 di bawah 8 intinya dia masih agak longgar bobotnya. Jadi bobotnya berarti karena agak longgar berarti dia bisa tidak macet, maksudnya jalannya. Jadi itu adalah kalau misalnya saya mempresentasikan saya mau ke A, mau dari A mau ke F, karena dia lurus di sini, bukan berarti jalan tercepatnya lewat dari A mau ke C, ke D, ke E, ke F, enggak. Atau kenapa bukan, ini lebih dekat kalau lewat jarak, tapi kita lihat bobotnya. Karena di jumlah bobotnya di sini berapa? 8 kali 3 berarti 24 tambah 7 31. Sedangkan kalau kita lewat sini dulu, lewat sini ke B berarti 5, lewat ke sini 5, ini 12.
Sedangkan kalau kita lewat sini dulu langsung ke D, 7 ulang ini 8, berarti 15, ke sini 22, berarti kan lebih cepat dari ke B, ke E, ke F, karena tingkat kemacetannya lebih rendah, jadi kita lebih lewat ke sini aja, muter dikit gak apa-apa. Jadi gitu sebenarnya aplikasi sehari-harinya. Jadi dia diaplikasikan ke jalan selain di rantai makanan untuk yang graf berarah. Mungkin untuk hari ini kita bahas 2 aplikasi dulu, yaitu yang pewarnaan sama graf berarah. Untuk selanjutnya kita sisanya minggu depan. Nanti setelah aplikasi graf ini kita selesai, maka tugas UTS, jadi tugas yang kalian UTS. Jadi kalau bisa semaksimal mungkin kalian akan saya kasih, carilah aplikasi graf di dalam kehidupan sehari-hari kalian yang biasa kalian temui, lalu representasikan ke graf, lalu dipecahkan menggunakan mau aplikasi apa. Tapi jangan dipikirkan, mungkin saya kasih pemula dulu, pikirkan sekarang ya pengen apa, tapi karena saya belum jelaskan semuanya, nanti bisa kalian pilih mau pilih apa, masih ada 3 lagi. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.